Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 97 sampai dengan 99. Kembali lagi saya mengingatkan untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Pembahasan kali ini diawali dengan melanjutkan pengumuman dari Li Hameng yang terputus di akhir chapter sebelumnya. Keuntungan ketiga yang didapat para kadet setelah lulus tes ketiga adalah mereka akan mendapat kembali senjata mereka yang saat awal bergabung ke akademi harus dititipkan dan tidak boleh digunakan sampai dengan mereka lulus tes ketiga. Jadi, ada banyak kadet yang bergabung ke akademi dengan membawa senjata spesialis mereka masing-masing. Dari awal akademi berlangsung, mereka mempelajari formasi dan teknik berpedang dasar yang tidak memerlukan senjata khusus. Jadi, senjata spesialis mereka dilarang untuk digunakan. Namun, kini mereka adalah pejuang tingkat tinggi sekte iblis, dan mereka harus memanfaatkan potensi mereka semaksimal mungkin agar bisa semakin kuat di masa depan. Oleh karena itu, setelah lulus tes ketiga, mereka diizinkan kembali untuk menggunakan senjata spesialisasi mereka. Para kadet kemudian menerima senjata lama mereka kembali dengan senang. Ho Sang-hwa juga menerima senjata lamanya kembali. Ia kemudian memeluk dan mengelus senjatanya tersebut seperti layaknya ia mengelus anak anjing. Para kadet yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terkejut. Senjata Ho Sang-hwa adalah sebuah kapak raksasa yang setinggi orang dewasa, dan tidak ada kadet biasa yang bisa menggunakannya. Semua orang kini mengerti bagaimana Ho Sang-hwa bisa memiliki otot yang besar. Zhao Min juga terlihat senang karena bisa kembali menggunakan tombak berbulu merahnya. Yeon yang tidak memiliki senjata khusus tidak merasa iri. Namun, dengan melihat senjata para kadet, membuatnya teringat dengan Crazy Blade milik gurunya, yaitu Submeng. Submeng pernah berkata kepada Yeon bahwa Butterfly Blade Dance hanya sempurna jika digunakan dengan Crazy Blade. Yeon kemudian pergi ke gudang senjata untuk melihat-lihat apakah ada senjata yang cocok untuknya. Para kadet yang tidak memiliki senjata khusus bisa memilih senjata yang mereka rasa cocok di gudang senjata milik akademi. Yeon bermaksud untuk mencari pedang atau belati, namun yang ia temukan hanya senjata biasa. Tapi itu lebih baik daripada tidak punya sama sekali, pikir Yeon. Yeon juga berpikir bahwa ia akan melatih kembali Butterfly Blade Dance-nya setelah bertemu dengan Submeng tadi. Setelah menerima semuanya, para kadet kemudian berbaris kembali di lapangan akademi. Li Hameng kemudian memberikan pengumuman tentang ujian keempat. Ketika mendengar tentang ujian keempat, para kadet kemudian menjadi semakin serius. Setelah lulus ujian keempat, mereka akan ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Hameng kemudian melanjutkan bahwa ujian keempat tidak memiliki batas waktu. Para kadet yang mendengarnya sontak bersorak gembira.
Hameng melanjutkan bahwa mereka bisa kapan saja melakukan tes keempat secara individu selama sisa waktu 4 tahun di akademi. Para kadet kemudian menjadi serius kembali. Karena tenggat waktu yang diberikan sampai dengan 4 tahun, bisa saja ujian keempat yang akan mereka jalani merupakan tes yang sangat sulit. Hameng kemudian melanjutkan bahwa tes keempat akan menjadi yang paling sederhana, yaitu para kadet cukup mengalahkan salah satu instruktur kapan saja, dan mereka pun akan lulus ujian keempat. Para kadet pun tersentak. Mereka nyaris mengalahkan satu instruktur dengan 12 orang dari mereka menyerang bersama menggunakan formasi Seven Demon Sword. Namun kini mereka harus mengalahkan instruktur seorang diri, yang mana itu artinya mereka harus menjadi seorang prajurit tingkat master. Yewon langsung mengerti dengan aturan tes keempat. Namun sebagian kadet lain nampaknya tidak terlalu bersemangat akan hal tersebut. Ada beberapa dari mereka yang sudah berada di tahap pejuang tingkat atas, mendekati master, dan bahkan ada juga yang sudah berada di tingkat master. Namun mereka tetap ragu jika mereka bisa mengalahkan seorang instruktur. Di sini kemudian dijelaskan, untuk mencapai tingkat pejuang tingkat atas merupakan hal yang mudah. Yang dibutuhkan hanya energi dan seni bela diri yang cukup. Namun, untuk mencapai tingkat master, diperlukan pemahaman tentang ki yang mumpuni. Hal tersebutlah yang mengakibatkan beberapa kadet menyerah untuk bisa mencapai tingkat master. Karena dasarnya mereka memang tidak berbakat untuk memahami ki. Hameng juga menegaskan kembali bahwa jika mereka gagal dalam ujian, maka mereka akan dikeluarkan dari akademi. Yang mana itu artinya hanya ada satu kali kesempatan bagi para kadet untuk melewati ujian keempat. Jika mereka tidak mampu mengalahkan instruktur dalam satu kali percobaan tersebut, maka mereka akan langsung keluar dari akademi. Setelah itu, Hameng pun membubarkan barisan. Para kadet pun mulai berpisah. Tujuan mereka terbagi dua. Kadet yang ingin berlatih dan meningkatkan energi akan menuju ruang pelatihan pribadi. Dan kadet yang ingin buku keterampilan seni bela diri tingkat atas akan pergi ke perpustakaan lantai 3. Yewon dan anggotanya masih berdiam diri di lapangan. Mereka ingin mengucapkan salam perpisahan satu sama lain dengan anggota yang tidak lulus tes ketiga. Anggota Yewon yang tidak lulus tes ketiga sangat berterima kasih kepada Yewon karena telah diberikan kesempatan untuk mencoba melewati ujian ketiga, walaupun akhirnya mereka gagal. Setelah selesai dan saat mereka akan bubar, ada seseorang yang memanggil nomor dada Yewon. Orang tersebut adalah instruktur Sang Muyo. Sang Muyo harus beristirahat di ruang medis selama 3 minggu akibat kalah dari Yewon saat memperebutkan tag kuning untuk ujian ketiga lalu. Sang Muyo kemudian memerintahkan Yewon untuk mengikutinya ke gedung utama akademi. Yewon berpikir bahwa kepala akademi yaitu Lee Hameng mempunyai urusan penting untuk dibicarakan dengan Yewon. Yewon pun mengikuti Sang Muyo dan memerintahkan anggotanya untuk kembali tanpanya. Namun, tidak sesuai dugaan Yewon, Sang Muyo mengajak Yewon berjalan melewati gedung utama dan menuju salah satu gedung yang belum tersedia untuk para kadet. Ketika mereka tiba di ruang kosong yang tidak ada orang, Sang Muyo kemudian berhenti.
Yewon pun menyadari bahwa ada sesuatu yang direncanakan oleh Sang Muyo. Segera setelah itu, Sang Muyo kemudian mengeluarkan pedang miliknya dan mengarahkannya kepada Yewon. Yewon dengan dingin kemudian bertanya apa artinya ini. Sang Muyo dengan marah kemudian menjawab bahwa ini artinya Yewon menantang Sang Muyo untuk tes ketiga. Dan segera Sang Muyo mengayunkan pedangnya ke leher Yewon tanpa peringatan. Sang Muyo tersadar dari pingsannya 3 hari setelah masuk ruang medis. Setelah sadar, ia menjadi semakin marah terhadap Yewon saat menyadari ia telah kalah oleh seorang kadet. Terlebih kekalahannya disaksikan oleh banyak orang. Sang Muyo merupakan seseorang yang sangat ambisius yang memperhatikan kehormatan dan harga diri. Jadi hal itu tentu saja sangat memalukan dan seakan seperti penghinaan baginya. Dan kemudian penghinaan tersebut berubah menjadi kemarahan. Saat duel sebelumnya, ia dibatasi hanya boleh menggunakan Seven Demon Sword saja. Ia beranggapan jika ia bisa menggunakan keahliannya sendiri, maka akan mudah untuk mengalahkan Yewon. Ia beranggapan bahwa hanya butuh 10 formasi untuk bisa mengalahkan Yewon. Muyo sangat berambisi untuk balas dendam kepada Yewon. Dia berkeinginan untuk mengeluarkan Yewon dari akademi segera setelah ia keluar dari ruang medis. Dan saat itu pun tiba. Sedari awal tes ketiga, Sang Muyo sangat berharap Yewon lulus. Tentu saja karena ia mengetahui tata cara ujian keempat, ia ingin dirinya sendirilah yang mengalahkan Yewon dan menendang Yewon keluar dari akademi. Ia telah menunggu lama sampai kini ia kehabisan kesabaran untuk menunggu Yewon menantangnya. Ia kemudian memutuskan bahwa dirinya lah yang akan menantang Yewon dan membuat seolah-olah Yewon yang menantangnya. Ia berpikir ia akan menghancurkan mulut Yewon hingga Yewon tidak bisa menceritakan segala yang terjadi ketika Muyo menantang Yewon. Ia juga berpikir akan menyetrum otak Yewon hingga rusak agar Yewon tidak bisa menjaga kewarasannya. Ia juga beranggapan bahwa tidak akan ada yang menyalahkannya jika hal tersebut memang terjadi. Karena menganggap Yewon tidak memiliki latar belakang khusus seperti para pangeran dari ke-6 klan. Muyo berencana ia akan menyerang Yewon secara mendadak hingga Yewon tidak bisa merespon serangannya tersebut. Karena situasi sekitar yang sepi dan tidak ada yang menonton, Muyo menjadi berani untuk melakukan hal licik tersebut. Ketika pedang Muyo hampir mengenai leher Yewon, bilah pedang Yewon berhasil menahan serangan mendadaknya tersebut. Begitu cepat sampai Muyo terkejut dan memelototi Yewon. Yewon dengan dingin menatap Muyo kemudian berkata, "Jangan tarik kembali kata-kata yang barusan kau ucapkan." Muyo kemudian kebingungan dan bertanya apa maksud Yewon. Yewon menjawab kalau sebelumnya Muyo berkata bahwa ini adalah ujian keempat bagi Yewon. Namun Muyo sudah terlalu marah hingga ia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Yewon. Ia menjadi semakin marah karena Yewon mampu menahan serangannya. Ia kemudian melepaskan seluruh energinya dengan tujuan untuk mendorong Yewon kembali. Namun Yewon tidak bergerak. Malah yang ada di sini tangan Muyo lah yang bergetar gemetaran. Sang Muyo kembali terkejut. Sang Muyo berada di tingkat master. Energinya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pejuang tingkat master pemula seperti Yewon.
Begitulah pikir Muyo. Ia berpikir kembali. Dengan situasi seperti ini, hanya ada satu kemungkinan tentang bagaimana Yewon bisa bertahan, yaitu energi internal Yewon setara atau bahkan di atasnya. Segera kemudian, Yewon melepaskan energinya hingga membuat pedang Muyo terlempar kembali. Muyo didorong mundur dan tangannya yang memegang pedang merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat dari energi yang dilepaskan oleh Yewon. Muyo yang sedari awal bersemangat dan hanya memikirkan tentang balas dendam kini menyadari realita. Dia terkejut dan tidak menyangka Yewon bertambah kuat hanya dalam beberapa minggu saja. Muyo kemudian mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir seberapa banyak pun energi internal yang dimiliki Yewon tidak akan menjadikan Yewon seorang prajurit tingkat master. Karena untuk menjadi seorang prajurit tingkat master, tidak hanya diperlukan energi internal yang tinggi, tapi juga diperlukan pemahaman yang baik tentang Ki. Dan Muyo berpikir tidak mungkin Yewon akan mampu memahami Ki dengan baik hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Muyo kemudian semakin terprovokasi dengan sikap dingin dan angkuh milik Yewon. Muyo sempat memuji Yewon dengan mengakui bahwa Yewon telah bertambah kuat. Yewon hanya menjawab, "Tentu saja," dengan dingin. Muyo kemudian menyelimuti pedangnya dengan bilah Ki. Ia semakin terpancing untuk memotong lengan kanan Yewon. Muyo kemudian bergerak menyerang Yewon. Ia melepaskan skill pedangnya. Bilah pedang Muyo kemudian terbagi dua dan melesat menyerang Yewon. Serangan tersebut cukup cepat, namun lebih lambat dari Butterfly Blade Dance. Yewon kemudian berputar dan meninggalkan jejak serangan pedang untuk bertahan. Di sini Yewon menggunakan formasi kedua dari Butterfly Blade Dance. Mata sang Muyo semakin terbuka lebar akan hal itu. Ia terkejut karena Yewon mampu menahan serangannya. Ia kemudian melihat bilah Ki putih bening di pedang Yewon. Meskipun bilah Ki tersebut belum sempurna, namun itu sudah cukup membuktikan bahwa Yewon adalah seorang pejuang tingkat master yang mumpuni. Muyo sangat kaget menyadari hal tersebut. Jika Yewon berada di tingkat master, maka ia harus menghadapi Yewon dengan hati-hati. Saat itu kemudian Yewon menyerang Muyo dengan melepaskan formasi ke-6 dari Butterfly Blade Dance. Muyo mencoba bertahan dengan panik, namun serangan Yewon datang layaknya kupu-kupu yang meninggalkan jejak hingga membuat matanya pusing. Serangan Yewon tersebut mengakibatkan pedang Muyo terlempar dan merobek telapak tangan Muyo. Karena Yewon tidak berhenti menyerang, Muyo pun dengan cepat berteriak bahwa ia telah kalah dan mengakui Yewon lulus ujian keempat. Ini bukan masalah harga diri lagi bagi Muyo. Serangan Yewon datang padanya seolah Yewon tak segan untuk membunuhnya kapan saja. Serangan Yewon kemudian berhenti tepat di depan hidung Muyo. Yewon bertanya dengan curiga, apakah benar ia telah lulus tes keempat? Sambil mengangkat tangan tanda menyerah, Muyo berkata bahwa Yewon telah menang dan meminta Yewon untuk berhenti menyerang. Ini merupakan skema yang dibuat oleh Muyo untuk menipu Yewon. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Yewon dengan cara biasa. Jadi ia akan menggunakan trik licik lagi.
Muyo berpikir jika ia membiarkan Yewon pergi dengan aman, akan ada kemungkinan Yewon memberitahu semua orang bahwa Muyo lah yang menyergap Yewon. Muyo kemudian mengumpulkan energi di kedua tangannya. Ia bermaksud akan menyerang Yewon segera setelah Yewon menarik serangannya. Saat Yewon menarik serangannya dan menaruh pedangnya di sarungnya, Muyo menyipitkan matanya bermaksud akan menyerang Yewon. Namun kemudian, tinju Yewon mendarat di tubuh Muyo. Muyo yang kembali terkejut kemudian bertanya sambil menahan sakit. Ia bertanya bagaimana Yewon bisa mengetahui maksud dan tujuan dari Muyo. Yewon berkata, "Kau seharusnya menyembunyikan energi dari tanganmu jika ingin berbohong." Muyo pun semakin terkejut dan tidak mengerti tentang bagaimana Yewon bisa mengetahui. Ia menyiapkan energi di kedua tangannya untuk menyerang Yewon. Satu hal yang Muyo tidak tahu di sini adalah Yewon memiliki nano. Jadi sedari awal saat Muyo mengumpulkan energi, nano segera mengkonfirmasi kepada Yewon hingga Yewon tahu rencana Muyo. Muyo yang telah kehilangan harapan untuk menang dan bahkan kehilangan semangat untuk bertarung, kini hanya bisa memohon maaf kepada Yewon. Yewon kemudian menghampiri Muyo dengan tatapan dingin. Muyo kembali minta maaf kepada Yewon. Ia berkata bahwa ia benar-benar menyerah dan Yewon lulus ujian keempat. Yewon dengan dinginnya kemudian menginjak dada Muyo yang mengakibatkan tulang rusuk kanannya patah kembali. Yewon kemudian berkata dengan dingin, harusnya Muyo melakukan hal tersebut dari tadi. Setelah itu, Yewon melanjutkan dengan menginjak dada kiri Muyo. Scene kemudian berpindah. Setelah sekitar 1 jam ujian ketiga selesai, para instruktur berkumpul untuk menulis laporan di ruang kepala. Namun, kini mereka berkumpul dan menundukkan kepala prihatin melihat instruktur Sang Muyo yang tergeletak di lantai. Hameng melihat Muyo dengan malu. Yewon tiba di kantor kepala akademi beberapa saat yang lalu dengan membawa Muyo yang pingsan dibantu oleh penjaga. Yewon kemudian menjelaskan yang terjadi kepada Li Hameng. Sebagian instruktur kemudian nampak tercengang dan kehilangan kata-kata dengan apa yang dilakukan oleh Muyo. Biasanya mereka perlu mendengar cerita dari dua sisi supaya dapat mengetahui fakta lebih jelas. Namun untuk kasus kali ini, mendengar cerita dari Yewon sudah cukup. Hameng kemudian memutuskan bahwa Yewon telah lulus ujian keempat. Dan ini merupakan rekor tercepat seseorang dapat menyelesaikan ujian keempat, yaitu hanya berselang 1 jam setelah ujian ketiga berakhir. Hameng kemudian mengambil sesuatu dari mejanya dan melemparkannya kepada Yewon. Itu merupakan medali perak dengan huruf L terukir di atasnya, yang membuktikan statusnya sebagai pemimpin pasukan. Hameng kemudian menghampiri Yewon dan melepaskan label hitam dari dadanya. Hameng kemudian mengucapkan selamat kepada Yewon karena telah lulus ujian keempat. Dan di sini Hameng memanggil Yewon bukan lagi kadet ke-7, tapi pemimpin pasukan Chun Yewon. Tepat setelah 2 bulan, Yewon kini telah mendapat gelar pemimpin pasukan. Namun hal yang paling membuat Yewon bersemangat kini adalah ia bisa mengunjungi lantai ketiga dan 4 perpustakaan di saat bersamaan.
Scene berpindah kembali di ruang medis memperlihatkan tabib baik dengan wajah simpatik merawat instruktur Sang Muyo. Tabib baik berkata pada Muyo, "Bukankah kau ingin segera pergi dari sini? Lalu kenapa kau kembali lagi?" "Kurang lebih begitulah," kata tabib baik sambil tersenyum. Nah, itu tadi sekaligus menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Maaf sebelumnya jika ada penyampaian saya yang mungkin salah atau yang mungkin kurang tepat. Jika ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditanyakan, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.